Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan gapi yang waktu itu beli di Pak Ustadz nih. Jadi kita mau update lanjut untuk anakannya dan sekalian gimana kondisi ikannya ya. Jadi ini ikan gapi dari ikan jenis PRT decoy sama PRTD biasa dan kita mau update nih. Jadi untuk perkembangannya ikannya alhamdulillah sehat dan anakannya kayak gimana, oke kita lihat aja nih ikannya guys. Yang pertama nih dari PRT decoy. Jadi ini kita beli di Pak Ustadz. Ini kondisi ikannya nih. Tuh kita taruh di akuarium pakai yang namanya tanaman tetap guys. Cuma kita nggak pakai filtrasi yang namanya aerator. Nah kita mau lanjut kasih makan nih sama yang namanya kutu air. Jadi ini kalau pakai kutu air biasanya kalau untuk gapi sendiri, kalau setahu saya itu lebih sehat. Kalau pakai gapi bener apa enggak komen-komen guys. Nah ini kita kasih kutu air nih. Jadi PRTD ini sendiri dari PRT decoy, ikan yang masih lumayan langka kalau yang saya tahu ya. Kalau di tempat saya masih langka karena lagi-lagi ini PRT decoy bukan PRTD biasa. Jadi cuma earnya yang ini mau kita upgrade nih. Rencananya sih mau kita groomingin, pengen tahu hasilnya nanti bakal saya taruh di akuarium lah yang spesial untuk ngegedein koi sendiri nih. PRT decoy biasanya kalau di grooming biasa dia cepet gede nih. Nah nih tuh guys. Ini kita dapat 2 pair dan ini kita mau lanjut pembesaran nih. Dan alhamdulillah lagi untuk anakannya kemarin pas baru beli di Pak Ustadz langsung ngebum dan jadi guys. Nah ini anakannya nih tuh. Nah ini anakan PRT decoy nih. Cuma ini kita belum kita pisahin antara male dan female. Cuma kita kasih tanaman juga nih tuh. Ini PRT decoy ya, tapi anaknya udah lumayan banyak nih tuh. Untuk perkembangan dan hasilnya juga lumayan guys. Jadi PRT decoy ini ternyata untuk breeding gapi ini, untuk breeding ikan gapi ini lebih gampang dibandingkan ikan cupang ya. Benar apa enggak komen-komen. Jadi PRTD kalau gapi ini langsung ngebrojol. Cuma kalau ikan cupang itu perawatannya harus maksimal dari telur. Dan tapi sebenarnya sih balik lagi ke teman-teman sih. Kalau misalnya gampang itu harus dipelajari. Tapi kalau masalah itu ya emang harus dipelajari juga. Pokoknya gampang nggak gampang ya gampang nggak susah kayak gitu. Tapi coba aja buat teman-teman yang pengen coba breeding gapi. Ini pilihan juga nih guys, pilihan buat teman-teman yang pengen coba miara ikan nih. Miara ikan yang awalnya hobi ya mudah-mudahan sih jadi cuan ya. Tapi belajar aja intinya. Oke lah. Jadi untuk gapi ini, nah ini paling suka sama kutir nih ternyata di sini. Nah nih PRT deco ya. Ini PRT deco nih. Kita cuma punya 2 pair dan ini earnya kemungkinan bakal ngegede. Cuma tetap nanti bakal kita crossing juga kalau seandainya nanti di tempat teman kita si Tono atau Swadaya Pam punya PRT deco yang earnya gede, nanti bakal kayak silang. Karena lagi-lagi kalau terlalu banyak inbreed sendiri untuk ikan, kalau menurut saya sih nggak bagus. Kita harus crossbreed nih, crossbreed dari tempat yang beda. Jangan terlalu banyak inbreed guys untuk gapi sendiri. Nah ini medianya kita kasih tanaman yang namanya ini buat oksigen ya. Ini kita kasih tanaman ekor tupai sama frogbit mini tuh di atasnya tuh. Nah ini kalau dari atas kayak gini dan kita kasih tanaman, kita kasih pohon yang namanya ini masih ada anaknya guys. Ini masih netes tuh. Tuh anak-anakannya masih ada nih. Nih anak-anakannya masih ada tuh. Tetap ini kita nggak ambil semua anakannya, tapi kalau kayak gini disaranin jangan sampai kosong pakannya. Nanti untuk pakan sendiri kalau kosong ngeri untuk anakannya, nanti bakal bisa ujung-ujung malah bisa dimakan. Dan kita kasih medianya juga tetap kayak gini tuh. Kasih yang namanya tanaman ekor tupai ya. Nah kayak gini guys. Udah. Oke lanjut untuk yang di kolam nih. Dan jadi sebelum update di kolam kita dia nih untuk breeding di akuarium. Kita mau coba breeding lagi dan ini coba breeding tetap. Ini rencananya kita mau breeding whale beta ya. Untuk kita silangin, tapi nanti kita nunggu dia benar-benar adaptasi dulu sama air yang di sini. Dan yang ini ternyata brojol dan anakannya banyak. Sayangnya ini nggak kita videoin, cuma kita lihat sih ini si anakannya tadi ngemuntahin burayakan di sini nih. Nah ini sayang banget nih ternyata untuk whale beta sendiri kita nggak bisa ngelihat jelas karena lagi-lagi kita kasih tanaman kayak gini tuh bener-bener kayak di alamnya ya whale beta ini. Cuma ini yang warna grey nih, warna abu-abu, yang ini hijau nih. Oke lah kita kasih makan dulu nih, kasih kutir nih dari cupang ini nih, ikan cupang alien. Nah yang ini anak serian gold. Nah tuh yang ini dari PRTD nih. Ini yang PRTD biasa nih.
Dan kita mau coba kasih makan sama kutir seperti biasa tuh. Jadi ini juga sama, kita kasih kutir juga. Nah ini anak-anaknya dulu main cepat gede nih tuh, cuma belum ketahuan male female tuh karena masih kecil kalau untuk anakannya. Cuma untuk indukannya ini sisa emang ada satu sih male nya, cuma female-nya 2 nih. Ini poligami ya, ini yang poligami. Dan ini coba kita kasih makan cacing nih untuk whale beta sendiri. Nah ini yang alien nih tuh, ini yang longpin aliennya. Nah ini yang longpin aliennya, ini male. Untuk female-nya nggak ada guys, ini male juga nih. Nah ini male tuh. Nah, kita coba kasih cacing juga nih tuh. Oh ternyata ini ada ini guys, ada spare nih tuh. Cuma ini udah silangan nih. Kita kasih lagi nih kutir nih. Ya kita kasih kutir. Nah ini PRTD-nya nih tuh. Ini kayaknya dominan female nih kalau kita lihat nih. Tuh, karena kalau female sendiri badannya nggak ada warnanya. Masih kayak gini tuh badannya. Ini juga jangan lupa. Cuma ini ada binatang apa nih tersesat nih. Ada dinosaurus anakannya di sini tuh. Ya. Oke, kita kasih kutir juga nih. Yang ini juga sama. Nah, ikan surga. Nah, ini itu. Ini kotor banget guys, yang ini nih. Kita coba tambah air lagi, nanti kita sipon. Jadi usia 2 minggu nih untuk anakannya ya. Kalau untuk dari ikan PRTD sendiri, ini untuk usianya 2 minggu. Nah tuh 2 minggu syukuran atau kolek lebih lah dikit nih tuh. Cuma ya bener nih, kalau kita lihat sih ini kebanyakan female. Tapi ntar lihat aja lah nanti tuh. Ini female kebanyakan tuh anakannya. Dan ini male-nya tuh. Earnya gede guys, yang ini nih. Earnya gede nih, genetiknya bagus nih. Tuh, genetiknya bagus nih, earnya gede. Nanti sekalian kita sipon lah nih lumut-lumut yang ada di bawahnya. Karena ini semi outdoor ya. Nah ini bentuk gapinya nih. Nah jadi ini poligami di ikan gapi. Jadi 2 betina, 1 jantan. Tuh, kalau yang di atas tadi itu PRT decoy 2 pair. Nah ternyata anakannya malah kebanyakan female yang pertama ya. Ini bukan banyakan male, malah female. Nah tuh. Ini female, kebanyakan female semua nih. Satu betina ya. Jadi poligami itu menghasilkan anakannya malah ini lebih ke betina yang banyaknya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya nggak tahu lah, ini kita baru coba. Jadi ini poligami di ikan gapi sendiri ya. Ya mudah-mudahan sih nanti kita lihat aja nih. Tapi kalau saya lihat sih ini udah pasti female nih. Karena badannya nggak panjang, rata-rata bulat. Ini betina nih. Kita kasih cacing juga. Kita kasih casut juga. Nah ini kita kasih cacing sutra juga. Kita lihat nanti untuk pertumbuhannya. Karena kalau untuk gapi sendiri kalau dikasih cacing sutra biasanya ya cepet gede. Nah ini PRTD. Oke, tanamannya malah makin lama makin sedikit guys. Nanti kita coba tambah air lagi. Sampai di sini aja konten untuk seputar gapinya. Jadi untuk ikan gapi yang udah kita update dari PRT decoy sama PRTD biasa, ternyata anakannya udah ada. Dan sayangnya yang di bawah dari 2 betina 1 jantan di poligami ikan gapi malah
keturunannya banyaknya yang betina. Ini untuk di saya kasusnya, mungkin untuk teman-teman beda. Komen-komen guys, mungkin ini jadi video referensi teman sendiri. Apabila poligami ikan cupang ikan gapi itu dari 2 betina dan 1 jantan, hasilnya malah dominan ke betina. Nah ini yang kejadian di saya. Di teman-teman gimana, komen-komen. Oke, untuk konten gapinya sampai sini aja. Next time video, bantu like, bantu share, bantu komen, biar kita makin semangat bikin video-videonya. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.